Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5. My name is Mariska Madana and my partner is Nazif Al-Faqi Ahmad. So our material in this meeting is about intelligence. Jadi pada pembahasan kita kali ini terdapat beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Di antaranya adalah mengenal hakikat intelijensi, lalu pengertian intelijensi, selanjutnya adalah multiple intelligency, kemudian faktor yang mempengaruhi intelijensi, indikator intelijensi, dan intelligence quotient atau IQ, pengukuran dan klasifikasi intelijensi quotient atau IQ, dan yang terakhir adalah tentang kecerdasan emosional. Baik, pembahasan yang pertama adalah hakikat intelijensi. Individu memperoleh kecakapan tertentu bukan hanya berasal dari faktor bawaan, tetapi juga berasal dari perkembangan dan pengalaman hidupnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, kecakapan yang dimiliki oleh individu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah kecakapan nyata dan yang kedua adalah kecakapan potensial. Kecakapan nyata merupakan kecakapan yang didapat dari kenyataan hidup, baik dari pengalaman sendiri maupun pengalaman dari orang lain. Jadi kecakapan nyata ini didapat melalui proses belajar dan belajar. Selanjutnya adalah kecakapan potensial. Kecakapan potensial merupakan suatu kecakapan yang didapat individu dari bawaan atau turunan. Kecakapan tersebut dapat berupa abilitas dasar umum atau general intelligence dan abilitas dasar khusus dalam bidang tertentu atau aptitudes atau bakat. Pengertian intelijensi. Intelijensi menurut bahasa diartikan sebagai kemampuan umum dalam memahami hal-hal yang abstrak. Sementara itu menurut istilah, intelijensi didefinisikan sebagai kesanggupan seseorang untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan dapat diabstraksikan pada suatu kualitas yang sama. Intelijensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu intelligence, dan berasal dari bahasa Latin, intellectus dan intelligentis yang berarti memahami. Teori intelijensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wynne Jones pada tahun 1951. Berikut merupakan pengertian intelijensi menurut para ahli, di antaranya menurut Terman, Thorndike, Thurston, Wechsler, dan Binet. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan tentang pengertian intelijensi tersebut, pada hakikatnya intelijensi merupakan suatu kemampuan dasar yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kecakapan yang mengandung berbagai komponen. Selanjutnya kita akan membahas tentang multiple intelligence. Jadi, multiple intelligence ini merupakan suatu teori intelijensi yang berusaha untuk mengakomodasikan kemampuan-kemampuan individu yang tidak hanya berkenaan dengan aspek intelektual, tetapi banyak aspek lainnya. Aspek-aspek tersebut antara lain yang pertama adalah linguistic intelligence, yaitu kepekaan terhadap suara, ritme, makna kata, dan keragaman fungsi bahasa. Yang kedua adalah logical mathematical intelligence, yaitu kepekaan menganalisa masalah secara logis, memecahkan perhitungan secara matematis, dan kemampuan untuk berpikir secara rasional. Yang ketiga adalah musical intelligence, yaitu kemampuan untuk menghasilkan dan mengapresiasikan ritme, nada, dan bentuk ekspresi musik. Yang keempat adalah spatial intelligence. Spatial intelligence merupakan kemampuan untuk mempersepsi dunia, ruang visual secara akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut. Yang kelima yaitu body kinesthetic intelligence. Body kinesthetic ini merupakan kemampuan untuk mengontrol gerak tubuh dan mengenai objek-objek secara terampil. Yang keenam ada interpersonal intelligence, merupakan kemampuan untuk mengamati dan merespon suasana hati, temperamen, dan motivasi orang lain. Dan terakhir yaitu interpersonal intelligence, merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, kekuatan, kelemahan,
dan intelijensi diri. Menurut Gardner, dalam praktiknya, ketujuh kecerdasan tersebut tidak berjalan secara sendiri-sendiri, tetapi digunakan bersamaan untuk melengkapi satu sama lain. Gardner juga menambahkan bahwa terdapat kecerdasan lagi yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini akan membentuk jiwa dan pribadi yang berakhlak mulia serta bermanfaat bagi diri individu, keluarga, masyarakat, dan negaranya. Kecerdasan spiritual ini merupakan kecerdasan yang menyangkut kemampuan manusia untuk mengenali Tuhannya, meyakini keberadaan dan keesaan Tuhan, melakukan segala hal yang diperintahkannya, menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi jika kita meyakini hal tersebut dalam menjalani kehidupan, maka kita sebagai individu tidak akan putus harapan karena ada Tuhan, tempat untuk bergantung segala sesuatu, dan tempat melantunkan pujian. Terakhir, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Menurut Romlah, setiap individu memiliki tingkat intelijensi yang berbeda. Dalam hal ini, ia menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi. Yang pertama adalah pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Batas keunggulan individu dilihat dari caranya memecahkan masalah yang pertama-tama ditentukan oleh pembawaan. Contohnya, meskipun menerima latihan dan pelajaran yang sama, perbedaan tiap individu pasti akan ada. Yang kedua adalah faktor kematangan. Tiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan organ-organ dalam tubuhnya. Tiap organ dalam tubuh manusia dikatakan matang jika mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini, kematangan dapat berhubungan dengan umur atau usia. Selanjutnya yaitu pembentukan. Pembentukan merupakan keadaan di luar dari individu yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Pembentukan ini terdiri dari pembentukan sengaja sebagaimana yang dilakukan di sekolah dan pembentukan yang tidak sengaja yaitu dipengaruhi oleh alam sekitar. Faktor berikutnya yaitu minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tersebut. Faktor terakhir yang mempengaruhi intelijensi seseorang yaitu kebebasan, freedom. Jadi kebebasan berarti manusia ini dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalahnya. Manusia memiliki kebiasaan untuk memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi intelijensi setiap individu. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Nazif Al-Faqih Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan indikator-indikator inteligensi. Inteligensi dan bakat atau kecakapan potensial hanya dapat dideteksi dengan mengidentifikasi indikator yang dimanifestasikan dalam kualifikasi perilaku. Adapun indikator-indikator perilaku inteligensi menurut Witherington antara lain: 1. Kemudahan dalam menggunakan bilangan atau facility in the use the numbers. 2. Efisiensi dalam berbahasa atau language efficiency. 3. Kecepatan dalam pengamatan, speed of perception. 4. Kemudahan dalam mengingat, facility in memorizing. 5. Kemudahan dalam memahami hubungan atau facility in comprehending relationships. Dan yang terakhir 6, itu imajinasi atau imagination. Dengan mengetahui indikator-indikator perilaku inteligensia yang sudah saya sebutkan, yang 6 tadi, para ahli telah mengembangkan alat ukur yang dibakukan atau standardized test, baik untuk kecakapan dasar umum atau general intelligence test maupun kecakapan dasar khusus atau aptitude test. Berdasarkan informasi hasil pengukuran melalui data yang diperoleh, para ahli telah mengadakan pengelompokan yang diperlukan bagi proses seleksi
atau penempatan orang menurut inteligensia perilaku sebagai berikut. Satu hal yang berkaitan dengan kecakapan dasar umum atau general intelligence. Pada kecakapan dasar umum itu dibagi 3. Yang pertama superior atau genius, yang kedua normal, dan yang ketiga subnormal atau mentally defective atau mentally retarded. Kemudian pengelompokan yang kedua yaitu hal yang berkaitan dengan kecakapan dasar khusus atau aptitude or group factors. Dalam pengelompokan yang berkaitan dengan kecakapan dasar khusus ini atau aptitudes group factors, orang-orang dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang memiliki kemampuan dasar khusus dalam bidang pertama bilangan atau numerical abilities, yang kedua bahasa verbal abilities, yang ketiga tilikan ruang atau spatial ability, yang keempat tilikan hubungan sosial atau social abilities, dan yang terakhir yang kelima gerak motoris atau motorical abilities. Thurston in 1938 mengemukakan teori primary mental abilities yang menyatakan bahwa inteligensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu 1. Kemampuan berbahasa atau verbal comprehension, 2. Kemampuan mengingat atau memory, yang ketiga kemampuan nalar atau berpikir atau reasoning, yang keempat kemampuan tilikan ruangan atau spatial factors, yang kelima kemampuan bilangan atau numerical ability, yang keenam kemampuan menggunakan kata-kata atau word fluency, dan yang terakhir ketujuh kemampuan mengamati dengan cepat dan cermat atau perceptual speed. Sementara itu, Guilford in 1982 menyatakan bahwa inteligensi dapat dilihat dari 3 kategori dasar atau phases of intellect. They are yang pertama operasi mental atau proses berpikir, meliputi kognisi, memory retention, divergent production, convergent production, and evaluasi. Kategori kedua yaitu isi yang dipikirkan atau content, meliputi visual, symbolic, behavioral, auditory, dan word meaning atau semantic. Dan kategori terakhir atau yang ketiga yaitu hasil berpikir atau product, meliputi unit, kelas, relasi, sistem, transformasi, dan yang terakhir implikasi. Guilford mengeluarkan satu model untuk menjelaskan kreativitas manusia yang disebutnya sebagai model struktur intelek atau structure of intellect. Dalam model ini, Guilford menjelaskan bahwa kreativitas manusia pada dasarnya berkaitan dengan proses berpikir konvergen dan divergen. Kemampuan berpikir divergen dikaitkan dengan kreativitas yang ditunjukkan oleh beberapa karakteristik seperti kelancaran, fleksibilitas, orisinalitas, dan elaborasi. Inteligensi dan intelligence quotient. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inteligensi adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, memecahkan masalah, memproses sesuatu, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri pada lingkungan. Sedangkan intelligence quotient adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Dengan demikian, intelligence quotient atau IQ hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seorang dan tidak menggambarkan kecerdasan seorang secara keseluruhan. Stein dan Book
pada tahun 2002 menyatakan bahwa IQ adalah ukuran kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio seseorang. Dalam hal ini, terdapat 3 batasan untuk kecerdasan yang terdiri atas 3 komponen, yaitu mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan mengubah arah tindakan jika tindakan tersebut telah dilakukan, serta kemampuan mengkritik diri sendiri. Dari hasil pengukuran inteligensi dapat diketahui seberapa besar tingkat inteligensi atau bisa disebut sebagai intelligence quotient atau IQ, yaitu ukuran kecerdasan yang dilakukan dengan usia seseorang. Berikut rumus yang bisa digunakan untuk menghitung IQ seseorang. IQ sama dengan 100 dikali MA atau mental age dibagi CA, chronological age. Klasifikasi IQ berbeda untuk tiap metode tes yang digunakan. Dan juga beberapa ahli juga memiliki perbedaan pendapat mengenai klasifikasi ini. Stanford Binet mengklasifikasikan nilai IQ normal berkisar antara 85 sampai 115. Lewis Terman mengklasifikasikan nilai IQ normal berkisar antara 90 sampai 109. Lebih jauh, Wechsler mengklasifikasikan IQ normal pada angka 100 dengan nilai toleransi 15 atau berkisar antara 85 sampai 115. Sementara itu, Woodworth dan Markey pada tahun 1955 mengklasifikasikan IQ sebagai berikut. Untuk skor 140 ke atas, itu diklasifikasikan luar biasa atau genius. 120 sampai 139 sangat cerdas atau very superior. 100 sampai dengan 119 diklasifikasikan cerdas atau superior. 90 sampai 99 normal atau average. 80 sampai 89 bodoh atau dull. 70 sampai 79 itu batas potensi atau borderline. 60 sampai 69 moron atau devil. 50 sampai 59 imbecile atau imbecile. 40 sampai 49 itu idiot. Selanjutnya ada batas potensi atau borderline. Kelompok dengan IQ 70 sampai 79 ini berada antara kelompok terbelakang dan kelompok normal. Kelompok ini biasanya memiliki hambatan dalam berpikir dan belajar. Dan yang selanjutnya itu ada moron atau debil. Kelompok dengan IQ 70 sampai 79 ini sampai pada tingkat tertentu dapat belajar membaca, menulis, membuat hitungan yang sangat sederhana, serta dapat diberikan pekerjaan rutin atau pekerjaan rumah tangga rutin untuk dikerjakan tanpa memerlukan perencanaan dan pemecahan. Kelompok ini biasanya mendapat pendidikan di sekolah luar biasa. Selanjutnya imbecile atau imbecile. Kelompok dengan IQ 50 sampai dengan 59 ini setingkat lebih tinggi dengan kelompok idiot. Mereka dapat belajar berbahasa, mengurus diri sendiri dengan tetap mendapatkan pengawasan yang agak cermat. Mereka juga dapat diberikan latihan-latihan ringan, tetapi dalam aktivitas kesehariannya sangat bergantung kepada orang lain. Kelompok ini biasanya tidak dapat dididik di sekolah biasa. Mereka biasanya memiliki kecerdasan layaknya anak normal berusia 3 hingga 7 tahun. Dan yang terakhir yaitu idiot. Kelompok dengan IQ 40 sampai 49 ini merupakan kelompok individu terbelakang yang paling rendah. Mereka biasanya hanya dapat mengucapkan beberapa kata serta tidak dapat mengurus diri sendiri sehingga membutuhkan orang lain. Mereka biasanya memiliki kecerdasan layaknya anak normal berusia 2 tahun. Dalam mengukur bakat seseorang, penggunaan instrumen standar dapat dilakukan antara lain DAT atau Differential Aptitude Test, SRA, PMA atau Science Research Action Primary Mental Ability, dan FACT atau Flanagan Aptitude Classification Test. Alat tes ini dapat mengungkapkan tentang 1. Pemahaman kata, 2. Kefasihan mengungkapkan kata, 3. Pemahaman bilangan, 4.
tilikan ruangan, 5 daya ingat, 6 kecepatan pengamatan, 7 berpikir logis, 8 kecakapan gerak. Perlu dicatat bahwa pengukuran tersebut baik menggunakan instrumen standar atau hanya berdasarkan pengamatan sistematis, guru tidak memastikan tingkat kecerdasan atau bakat seseorang, melainkan sekedar memperkirakan atau memprediksi untuk kepentingan pengembangan diri. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa kecerdasan atau bakat seseorang bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan tingkat keberhasilan atau kesuksesan hidup seseorang. Selanjutnya yaitu kecerdasan emosional. Seiring perkembangan zaman, terdapat pandangan lain yang berpendapat bahwa faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan individu dalam hidupnya bukan semata-mata ditentukan oleh tingginya kecerdasan intelektual. Lebih dari itu, keberhasilan ditentukan juga oleh faktor kemantapan emosional yang bisa disebut dengan kecerdasan emosional atau dalam bahasa Inggrisnya emotional intelligence. Berdasarkan pengamatan Daniel Goleman menyatakan bahwa banyak orang mengalami kegagalan dalam hidupnya bukan karena kecerdasan intelektualnya rendah, tetapi karena mereka kurang memiliki kecerdasan emosional, meskipun intelijensinya berada pada tingkat rata-rata. Dalam hal ini tidak sedikit orang yang sukses dalam hidupnya karena memiliki kecerdasan emosional. Kemudian dalam hal ini Daniel Goleman mengemukakan bahwa hasil survei terhadap para orang tua dan guru yang hasilnya menunjukkan bahwa adanya kecenderungan yang sama di seluruh dunia. Dalam pengamatannya, generasi saat ini banyak mengalami kesulitan emosional daripada generasi sebelumnya. Mereka lebih kesepian dan pemurung, kurang menghargai sopan santun, lebih gugup dan mudah cemas, serta lebih impulsif dan agresif.